Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Priyatama. Saya akan mereview tugas jurnal ujian akhir semester pada mata kuliah Sokenkyu Hapyo. Nama saya Habib Priyatama dengan NIM 18180025 dengan dosen pengampu Reni Rahmalina SSMPD. Oke, saya akan mereview dua artikel. Pada artikel pertama, dengan judul Motivasi Belajar Bahasa Jepang, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan volume atau halaman 2, tahun 2018 dengan penulis Bapak Dedi Suryadi dan Rosi Rosiah. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan, prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu seperti kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan seseorang individu. Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang bersumber dari luar seperti lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. Relasi mahasiswa dengan mahasiswa, alat pelajaran, waktu perkuliahan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan masyarakat meliputi keadaan mahasiswa dan masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Motivasi diperlukan untuk menumbuhkan minat terhadap pelajaran yang diajarkan oleh dosen, sedangkan metode pembelajaran juga salah satu faktor yang menentukan hasil tidaknya proses belajar mengajar. Dalam metode yang tepat, secara otomatis akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga, kedua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar. Pada metode penelitiannya, dalam metode penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu mahasiswa dan mahasiswa yang sedang kuliah di program studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang responden. Penentu responden dalam penelitian ini akan menggunakan metode sampling quota, yang mana penentuan sampling responden yang memiliki ciri tertentu dalam jumlah yang diinginkan didasarkan pada pertimbangan tertentu dari penelitian. Cara yang digunakan dalam sampling quota yaitu menetapkan jumlah responden yang diinginkan oleh si peneliti. Maka jumlah tersebut dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Dan hasil dari pembahasan dalam metode ini, dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran mahasiswa bahasa Jepang adalah untuk, yang pertama, agar mahasiswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang dengan baik dan benar. Yang kedua, karena ingin mendapatkan sertifikat kelulusan Japanese Private Test atau JLPT yang biasa kita dengar. Yang ketiga, karena tertarik dalam bahasa Jepang itu sendiri. Yang keempat, ada mempelajari budaya Jepang, baik sastra maupun sejarah Jepang. Yang kelima, karena akan berguna dalam pelajaran di masa depan dan bercita-cita ingin bekerja di Jepang nanti. Oke, yang keenam, untuk berdama wisata, untuk melakukan perjalanan wisata ke Jepang. Jadi ada pengalaman untuk berbahasa Jepang yang baik dan benar. Yang ketujuh, karena ingin melanjutkan S2 di universitas di Jepang. Yang ke-8, untuk mempengaruhi politik, ekonomi, dan teknologi Jepang. Yang ke-9, untuk mempelajari budaya Jepang, baik itu anime, manga, J-pop. Dan yang 10, untuk mempersiapkan diri Anda diterima di perusahaan Jepang, baik di Indonesia maupun di Jepang langsung. Oke, bisa saya tarik kesimpulan bahwa di artikel ini, sebagian besar prodi pendidikan bahasa Jepang terhadap belajar bahasa Jepang sebelum masuk perguruan tinggi dalam belajar lebih dari 1 tahun, namun kurang dari 2 tahun. Sebagian besar belajar untuk diri sendiri menempuh pendidikan formal, seperti di SMA, SMK, dan sederajat. Setelah menyelesaikan prodi pendidikan bahasa Jepang, sebagian besar mahasiswa masih berminat untuk belajar bahasa Jepang. Berdasarkan hasil angket yang dapat saya tarik kesimpulan untuk motivasi belajar bahasa Jepang adalah sebagai berikut. Ya, untuk berkomunikasi dan menambah wawasan mahasiswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Jepang, misalnya melalui optimalisasi perkuliahan Kaiwa, optimalisasi berbagai mata kuliah lainnya. Oke, kelebihan dari artikel yang pertama ini, yang pertama yang bisa saya ambil adalah
penulis memaparkan persoalan yang jelas, kompleks, dan cukup baik. Yang kedua, ada struktur penulisan yang cukup rapi dan mudah dipahami untuk si pembaca. Yang ketiga, abstrak cukup simpel dan menarik untuk dibahas. Adapun dari kelebihan pasti ada kekurangan dari artikel ini. Kekurangannya yang pertama adalah penjabarannya terlalu luas sehingga susah dipahami karena ada beberapa kalimat dan kosakata yang tersirat. Yang kedua, ada beberapa kalimat yang sulit saya pahami karena terlalu ruwet atau terbelit-belit. Yang ketiga, banyak kalimat tersirat yang dari sumber yang kurang pasti. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk artikel yang pertama. Saya lanjut langsung ke artikel yang kedua. Artikel kedua berjudul The Effectiveness of Blended Learning Using and Flipped Classroom and Hybrid Learning Model in Chukyu Bunpo. Jurnal EU Producing and Social Science and Humanity. Volume and halaman 518 tahun 2020 dengan penulis Rita Agustina Karnawati dan Aulia Istianingrum. Oke, pada pendahuluan artikel ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis keefektifan perbedaan efektif teknik dan hybrid learning dan membalik kelas dari metode pembelajaran campuran di Chukyu Bunpo untuk mahasiswa semester 4 pendidikan bahasa Jepang. Muhammadiyah Yogyakarta. Profesor Dr. Universitas Hamka 2019-2020, metode yang digunakan dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimen sejati dengan pretest pro test to group design. Sampel terdiri dari 19 responden di kelas. Eksperimen 1 menerapkan pembelajaran hybrid dengan 17 orang responden di kelas, dan eksperimen yang kedua menggunakan flipped kelas. Hasil uji antara pembelajaran hybrid dan flipped classroom diperoleh SI 2 ekor poin lebih besar. Kenapa saya itu ambil kesimpulan efektif blended learning and hybrid learning lebih besar daripada blended learning dengan flipped ruang kelas di Chukyu Bunpo. Yang kedua, metode penelitiannya. Metode penelitiannya, bentuk penelitian digunakan untuk eksperimen murni dan desain dua kelompok pretest melalui pendekatan kuantitatif asosiatif yang menyelidiki nilai pretest dan post-test untuk kelas 4A dan 4B yang meningkatkan beberapa pelajaran hybrid dan membalik kelas menggunakan blended learning. Oke, hasil dari pembelajaran dan hasil pembahasan yang setelah saya baca, dari hasil uji normalisasi dan pretest, nilai protes untuk kelas 4A dan 4B, skor masing-masing 4A pembelajaran hybrid 0,49, sedangkan untuk nilai gain dari 4B 0,34, sehingga keduanya memiliki relatif efektivitas sedang juga. Untuk membandingkan efektivitas antara hybrid dan membalik kelasnya, presentasi keuntungan itu presentasi perolehan pembelajaran hybrid di kelas 4A 49,50%, sedangkan flipped classroom pada kelas 4B memiliki presentasi keuntungan 33,86%. Artinya, meskipun mereka tidak memiliki perbedaan dan signifikan dalam hasil pembelajaran, presentasi keefektifan pembelajaran hybrid lebih besar dibanding kelas terbalik. Mengapa hal itu demikian? Begitu pembelajaran hybrid memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada flipped, ruang kelas meningkatkan hasil belajar khusus Chukyu Bunpo pada mahasiswa semester 4 ini. Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, bisa saya tarik kesimpulan, sebelum treatment menggunakan hybrid learning dan flipped kelas, dapat pembelajaran campuran. Skor pretest untuk 4A dan 4B rata-rata di bawah 70. Namun, perlakuan menggunakan pembelajaran hybrid dan ruang kelas terbalik, kelas 4A dan 4B mengalami peningkatan hasil belajar. Mengapa hal itu demikian? Untuk 4A menggunakan pembelajaran hybrid bisa sebesar 49,5%, sedangkan 4B menggunakan flipped classroom 33%. Ini berarti bahwa penggunaan kelas terbalik adalah sama efektifnya meningkatkan hasil belajar khusus Chukyu Bunpo. Namun, presentasi efektivitas pembelajaran hybrid lebih tinggi. Bahkan, lebih dekat tingkat keefektifannya dibanding
flipped classroom, sehingga dapat disimpulkan bahwa blended learning dan ruang kelas terbalik meskipun memiliki tingkat efektivitas yang sama, khususnya di semester 6 ini sama-sama meningkatkan hasil belajar di kelas mahasiswa semester UHAMKA Bahasa Jepang 2019-2020. Oke, sekian saja review dari saya, Habib Priyatama. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya ambil. Terima kasih. Arigato. Assalamualaikum.